Pada suatu hari di sebuah kampus, ada Nadia, mahasiswa cerdas, paham soal keuangan. Putri, teman Nadia, konsumtif dan kurang paham soal kredit. Riko, mahasiswa yang kerja part-time, butuh laptop untuk kerja. Dan Anton, teman Riko yang doyan kredit barang demi gaya. Pada saat itu, di kampus siang hari, Nadia dan Putri duduk di bangku taman kampus. Riko datang terlihat bingung. Mumet banget dah. Kenapa kok? Ujian, cinta, atau duit? Duit, jelas laptop rusak total padahal gak butuh banget buat kerja desain. Lah, kenapa nggak kredit aja? Mau sih, tapi takut terjebak bunga tinggi. Gue juga belum paham sistemnya. Gampang, gue juga baru kredit HP, unjuk-unjuk bawa pulang asik. Yakin itu tempatnya resmi kok? Jangan-jangan tempat pinjam ilegal lagi. Mana gue tahu, yang penting HP-nya dapet kan? Duh, ini kredit itu ada aturannya. Nadia yang mengingatkan Riko untuk hati-hati dengan pinjaman online ilegal, namun Riko masih mengabaikannya begitu saja. Di kantor lembaga pembiayaan pada siang hari. Pada saat itu, Riko dan Nadia datang, disambut petugas lalu ngobrol di ruang tunggu. Anton lewat melihat mereka. Kita sudah sampai di kantor lembaga pembiayaan. Wih, kalian juga mau kredit? Gampang bro. Gua udah kredit motor, HP, bahkan sofa. Hidup itu dinikmati, bukan dihitung. Dinikmati, iya. Tapi kalau lu nunggak, bisa jadi dikejar-kejar debt collector. Ton, lu lancar cicilannya. Kadang telat sih. Ya kadang telat sih, tapi ya udah biasa, ntar juga dibayar. Itu bahaya loh, kredit macet bisa. Tugas datang menghampiri. King, nanti kalau lo mau KPR rumah, bisa ditolak bang. Silakan Mas Riko, kita bisa bantu cicilan laptop tenor 6 atau 12 bulan, bunga tetap asal ada slip gaji atau bukti penghasilan. Bisa baca misalkan bisa pakai gaji part time. Bisa asal bukti. Pada beberapa hari kemudian, Putri terlihat panik sambil main HP dan Nadia pun mendekat menghampirinya. Put, kenapa? Ini debt collector ngechat mulu. Ternyata tempat yang gua ambil HP itu ilegal. Aduh, makanya dari kemarin gue bilang harus pilih lembaga pembiayaan yang resmi. Iya, sekarang gua nyesel. Riko datang menghampiri dengan wajah cerah. Sekarang bunganya makin gede, HP mau ditarik malu banget. Thank you Nad. Laptop gue udah dapet, cicilannya ringan dan semuanya jelas perhitungannya. 3. Nah, gitu dong. Kredit itu bisa bantu, tapi harus paham cara kerjanya. Jangan asal ambil terus nyesal di ujung. Oke deh. Dan gua Tatang Vero belajar dari pengalaman. Ingat teman-teman, lembaga pembiayaan
Lembaga ini hadir dalam menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Saya ingin menjelaskan peran lembaga pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan sangat penting dalam perekonomian. Pertama, lembaga ini membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh barang atau modal tanpa harus membayar secara tunai. Kedua, pembiayaan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena membantu usaha kecil dan menengah pendapatan dana untuk mengembangkan bisnis mereka. Ketiga, lembaga ini membantu menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung melalui pembiayaan usaha baru. Keempat, lembaga pembiayaan ikut memperkuat sistem keuangan nasional dengan menyediakan layanan pembiayaan non-bank. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat lembaga pembiayaan. Tujuan utama dari lembaga pembiayaan adalah untuk menyediakan alternatif sumber dana bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, lembaga ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif dan meningkatkan daya beli masyarakat. Manfaat lembaga pembiayaan bagi masyarakat antara lain adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa dengan sistem pembayaran cicilan. Masyarakat bisa membeli kendaraan, peralatan rumah tangga, atau bahkan modal usaha tanpa harus membayar penuh di awal. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, lembaga pembiayaan membantu mereka memperoleh modal kerja tanpa harus melalui prosedur perbankan yang lebih rumit. Bagi lembaga itu sendiri, manfaatnya adalah memperoleh keuntungan dari jasa pembiayaan yang diberikan, baik melalui bunga, margin, atau imbal hasil lainnya. Selain itu, lembaga pembiayaan juga memperluas peluang kerja sama dan memperkuat peran swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi. Menjelaskan produk yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Salah satu yang paling umum adalah leasing atau segona usaha. Dalam leasing, konsumen bisa menggunakan barang seperti kendaraan atau alat berat dan pembayaran secara bertahap. Produk lainnya adalah pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan untuk keperluan pribadi seperti membeli motor, mobil, alat elektronik, atau furnitur dengan pembiayaan secara angsuran. Ada juga produk bernama ajak piutang, itu layanan di mana lembaga pembiayaan memberi tagihan piutang memiliki suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa mendapat dana segar tanpa menunggu pembiayaan dari pelanggannya. Produk lain yang semakin berkembang adalah modal ventura, yaitu pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal ke perusahaan rintisan atau startup. Selain itu juga pembiayaan infrastruktur untuk proyek-proyek besar seperti jalan atau pelabuhan, Perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga sejenis. Lembaga pembiayaan memiliki perbedaan yang cukup jelas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank atau koperasi. Perbedaan dengan bank terletak pada sumber dana dan layanan yang diberikan. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, sedangkan lembaga pembiayaan tidak menerima simpanan dari masyarakat. Lembaga pembiayaan lebih fokus pada penyediaan dana atau barang dengan sistem pembiayaan tanpa memberikan layanan tabungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan koperasi, lembaga pembiayaan bersifat lebih formal dan berada di bawah pengawasan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Layanan koperasi biasanya lebih sederhana dan terbatas pada anggota, sedangkan lembaga pembiayaan melayani masyarakat umum secara lebih luas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terbagi dalam beberapa jenis, tergantung dari bentuk dan tujuan pembiayaannya. Jenis pertama adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan barang-barang konsumtif
seperti kendaraan bermotor, alat rumah tangga, atau alat berat. Contohnya adalah Adira Finance, WOM Finance, dan FIF Group. Jenis kedua adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan ini menanamkan dana ke dalam bisnis baru atau startup yang memiliki potensi, tapi belum bankable atau belum memenuhi syarat pinjaman bank. Contoh lembaga ini adalah Mandiri Capital dan BRI Ventura. Jenis ketiga adalah perusahaan anjak piutang. Mereka memberikan pembiayaan kepada perusahaan dengan cara membeli tagihan piutang dagang, sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana cepat tanpa harus menunggu pembayaran dari pelanggan. Dan jenis keempat adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga ini membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, ada juga lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan dalam jumlah kecil kepada masyarakat pedesaan atau pelaku usaha mikro. Nah, tadi kan udah dijelasin ya apa aja pengertian lembaga pembiayaan, peran lembaga pembiayaan, tujuan dan manfaat lembaga pembiayaan, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan, perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga sejenisnya, dan jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan tentang lembaga pembiayaan. Sebagai kesimpulannya, lembaga pembiayaan memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Lembaga ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa, membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal, serta menyediakan alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan. Terus dengan beragam produk dan jenisnya, lembaga pembiayaan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama melalui layanan digital dan berbasis teknologi. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya mengenai lembaga pembiayaan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang salah satu bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih.